Pada zaman dahulu kala, di tanah Jawa bagian tengah, berdirilah sebuah kerajaan besar bernama Pengging. Raja Pengging memiliki seorang putra bernama Bandung Bondowoso, seorang pangeran yang bukan hanya gagah dalam penampilan, tetapi juga terkenal dengan kekuatan supranatural yang diwarisinya dari para leluhur. Ia mampu berbicara dengan alam, menggerakkan benda dengan pikirannya, dan bahkan menundukkan makhluk gaib yang tinggal di pegunungan dan hutan-hutan lebat. Bandung Bondowoso tumbuh dalam lingkungan istana yang penuh disiplin. Ia dididik oleh para empu, resi, dan pendeta terkemuka dari seluruh Nusantara. Dari mereka, ia belajar ilmu kanuragan, sastra, taktik perang, dan ajaran dharma. Ia juga dikenal sebagai penyuka kesunyian, seringkali terlihat duduk bersila di pinggir danau kecil belakang istana, bermeditasi dalam keheningan, memandangi matahari terbenam sambil merenungkan nasib manusia. Pada usia 25 tahun, Bandung Bondowoso telah memimpin banyak ekspedisi militer ke wilayah perbatasan yang dilanda kekacauan. Salah satu prestasinya yang terbesar adalah saat ia berhasil menaklukkan kerajaan kecil Lodaya hanya dalam 3 hari tanpa pertumpahan darah yang berarti. Keberhasilannya membuatnya dikagumi rakyat, namun juga diam-diam ditakuti oleh para raja tetangga karena reputasi kekuatan gaib yang menyertainya. Kisah hidup Bandung Bondowoso berubah saat ia dikirim oleh ayahandanya untuk merebut wilayah Prambanan, yang saat itu dikuasai oleh raja raksasa bernama Prabu Boko. Raja Boko bukan manusia biasa, ia adalah makhluk bertubuh besar yang berasal dari keturunan bangsa raksasa kuno yang dipercaya turun dari perbukitan Dieng. Ia memerintah Prambanan dengan tangan besi, dan rakyatnya hidup dalam ketakutan. Dengan kekuatan dan keberaniannya, Bandung Bondowoso memimpin pasukan elit kerajaan untuk menyerang Prambanan. Pertempuran berlangsung selama 7 hari 7 malam. Bandung Bondowoso akhirnya berhasil mengalahkan Prabu Boko dalam duel maut di lereng gunung yang kini dikenal sebagai Gunung Ijo. Namun, kemenangan itu bukan tanpa harga, banyak prajurit gugur, dan sebagian besar istana Prambanan hancur. Di tengah reruntuhan istana, Bandung Bondowoso bertemu dengan Roro Jonggrang, putri tunggal Prabu Boko. Ia terpesona oleh kecantikan sang putri yang anggun, bermata teduh, berkulit cerah, dan memiliki suara sehalus seruling bambu. Roro Jonggrang memakai kebaya putih dengan hiasan bunga melati di rambutnya, dan kalung emas berbentuk bulan sabit yang tergantung di lehernya. Pangeran langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Namun cinta tak berbalas semudah yang diharapkan. Roro Jonggrang menolak lamaran Bandung Bondowoso dengan halus namun tegas. Ia tidak bisa menerima pria yang telah membunuh ayahandanya, seberapapun sakti dan bijaksananya pria itu. Bandung Bondowoso, yang terbiasa dituruti, untuk pertama kalinya dalam hidupnya merasa ditolak secara pribadi dan emosional. Tapi ia tidak marah, justru ia semakin tertantang. Roro Jonggrang akhirnya memberikan syarat yang tampak mustahil, ia akan bersedia menjadi istri Bandung Bondowoso jika sang pangeran mampu membangun 1000 candi hanya dalam 1 malam. Syarat itu dibuat bukan karena keinginan yang tulus, tetapi sebagai cara untuk menolak tanpa harus menyinggung harga diri sang pangeran. Ia yakin bahwa bahkan kekuatan gaib pun takkan sanggup melakukannya. Bandung Bondowoso menyanggupi permintaan itu. Dengan bantuan makhluk-makhluk gaib dari dunia lain yang ia panggil melalui ritual malam, ia mulai membangun candi demi candi. Batu-batu besar terbang di udara, tanah berguncang ringan, dan cahaya merah menyala dari hutan tempat para jin bekerja. Roro Jonggrang yang mengintip dari menara istana mulai merasa was-was. Sang pangeran tampaknya benar-benar mampu menyelesaikan tugas yang ia anggap mustahil. Malam semakin larut, angin dari perbukitan Prambanan bertiup dingin menusuk kulit. Cahaya rembulan tertutup awan tipis, menyisakan cahaya remang yang menyatu dengan sinar merah dari obor-obor gaib. Di lereng gunung dan hamparan dataran, ratusan makhluk halus bekerja tanpa henti membangun candi dari batu andesit yang diambil langsung dari gunung-gunung terdekat. Bandung Bondowoso berdiri di atas bukit, mengenakan jubah ritual hitam, matanya bersinar, mengendalikan proses mistis itu dengan tangan terangkat ke langit. Roro Jonggrang memandangi dari kejauhan dengan wajah yang mulai diliputi kegelisahan. Ia tidak menyangka bahwa Bandung Bondowoso benar-benar mampu memanggil pasukan jin untuk membangun candi-candi itu dalam waktu semalam. Dari atas menara istana peninggalan ayahnya, ia menghitung sudah lebih dari 800 candi berdiri hanya dalam hitungan jam. Jantungnya berdegup kencang, ia merasa mulai terjebak oleh permainannya sendiri. Di ruang dalam istana yang remang, Roro Jonggrang memanggil para pelayan kepercayaannya.
Ia memerintahkan mereka untuk menumbuk padi di lesung dan membakar jerami agar asapnya menyerupai kabut pagi. Jika kita bisa membuat para jin mengira bahwa fajar telah tiba, bisik Roro Jonggrang, maka mereka akan berhenti bekerja karena mengira waktu telah habis. Ia memegang kendali penuh atas tipu daya yang akan menentukan nasib cintanya. Perintah dijalankan dengan cepat. Bunyi alu bertalu-talu menghentak keheningan malam, menyerupai suara ayam jantan yang berkokok dari kejauhan. Kabut buatan mulai menyelimuti candi-candi yang tengah dibangun. Dari langit, para jin mulai berhenti dan melihat sekeliling, bingung oleh perubahan suasana. Salah satu pemimpin jin menghadap Bandung Bondowoso, memberitahu bahwa waktu telah berakhir. Mereka pun menghilang satu persatu ke balik kabut. Ketika Bandung Bondowoso melihat jumlah candi yang selesai dibangun, ia tertegun. Ia menghitung dan mendapati hanya 999 candi yang berdiri sempurna. Ia merasa curiga, karena seingatnya, masih ada cukup waktu untuk menyelesaikan satu lagi. Ia menatap ke arah istana, matanya menyipit tajam. Kekuatan batinnya merasakan ada rekayasa di balik perubahan cuaca dan suara aneh yang menghentikan para jin. Dengan langkah cepat, ia naik ke menara tempat Roro Jonggrang biasa mengintip. Di sana, ia menemukan sang putri berdiri membelakanginya, masih mengenakan kebaya putihnya, wajahnya pucat oleh ketegangan. Kau telah menipuku, suara Bandung Bondowoso bergetar menahan amarah. Roro Jonggrang mencoba menjelaskan, tetapi sang pangeran tidak ingin mendengar alasan. Ia merasa dihina, tidak hanya sebagai pria, tetapi juga sebagai kesatria. Dalam keadaan marah, Bandung Bondowoso mengangkat tangan kanannya dan memanggil kekuatan leluhur. Dengan mantra kuno, ia mengutuk Roro Jonggrang menjadi batu untuk melengkapi candi terakhir yang belum selesai. Jika kau tidak mau menjadi istriku, maka jadilah bagian dari karya cintaku, ucapnya dingin. Dalam sekejap, tubuh sang putri mematung, kulitnya mengeras menjadi batu, wajahnya membeku dengan ekspresi sedih, rambutnya tertiup angin terakhir sebelum abadi. Kini, patung Roro Jonggrang dapat ditemukan di Candi Prambanan hingga hari ini. Wajahnya yang cantik, tubuhnya yang anggun, dan detail pakaian kebaya kerajaan masih bisa dilihat oleh siapapun yang mengunjunginya. Para arkeolog dan sejarawan meyakini patung itu sebagai simbol dari tragedi cinta antara dua tokoh kuat yang dipisahkan oleh keinginan dan dendam. Kisah ini kemudian diwariskan secara turun-temurun dalam bentuk legenda, tembang, dan wayang. Beberapa tahun setelah tragedi Roro Jonggrang, wilayah Prambanan mengalami masa transisi kekuasaan. Rakyat yang semula takut pada Bandung Bondowoso justru mulai merindukan keadilannya. Mereka mengenang sang pangeran bukan sebagai penguasa kejam, melainkan sebagai pelindung yang membebaskan mereka dari tirani Prabu Boko. Tapi sosok Bandung tetap hilang tanpa jejak, menyisakan tanda tanya besar yang hanya bisa dijawab oleh bisikan angin dari pegunungan dan dinding batu candi yang membisu. Para pendeta dan empu yang pernah mengajari Bandung Bondowoso merasa kehilangan. Mereka menelusuri hutan dan gunung mencari murid mereka yang dahulu paling unggul. Dalam catatan kuno yang disimpan di Pura Mangadek, tertulis bahwa seorang resi pernah bertemu sosok berjubah hitam duduk di atas batu besar di lereng Gunung Merbabu. Sosok itu tak bersuara, namun aura kekuatan dan kesedihan terpancar kuat. Sang resi percaya, itu adalah Bandung Bondowoso yang sedang bertapa menebus murka hatinya. Waktu berlalu, dan kisah tentang Bandung Bondowoso semakin banyak bercampur dengan legenda. Namun beberapa peristiwa nyata tetap menjadi penanda bahwa ia benar-benar ada. Misalnya, ditemukan batu-batu andesit yang tersusun rapi namun belum selesai, tersembunyi di dalam hutan utara Prambanan. Para arkeolog menduga bahwa itu adalah pondasi dari Candi ke-1001 yang tak pernah selesai. Bahkan pola tata letaknya konsisten dengan sistem pembangunan candi pada abad ke-9 Masehi. Selain peninggalan batu, ditemukan pula prasasti tua beraksara Jawa kuno di Desa Bokoharjo yang menyebut nama Bandung Banudwaja, yang diyakini sebagai nama asli Bandung Bondowoso. Dalam prasasti itu tertulis tentang seorang bangsawan dari Pengging yang sakti mandraguna dan membangun tempat pemujaan bagi Dewi Durga sebagai persembahan terakhir. Ini memperkuat dugaan bahwa sang pangeran beralih dari prajurit menjadi pertapa spiritual. Namun legenda paling misterius datang dari sebuah goa tersembunyi di selatan Bukit Batur Agung. Konon, jika seseorang masuk ke dalam goa itu pada malam Jumat Kliwon dan membawa sesaji bunga kantil serta dupa cendana, mereka akan bermimpi bertemu sosok tinggi besar berpakaian hitam emas. Dalam mimpi itu, sosok tersebut hanya berkata,
cinta sejati tak dibangun dalam semalam, sebelum menghilang di telan kabut. Banyak penduduk percaya bahwa itu adalah arwah Bandung Bondowoso. Pemerintah kolonial Belanda yang datang berabad-abad kemudian pun mencatat kisah Prambanan dengan ketertarikan tinggi. Dalam laporan arkeolog Belanda bernama J.L.A. Brandes tahun 1886, ia menyebut patung perempuan di Candi Prambanan sebagai salah satu arca paling hidup di Asia Tenggara, karena ekspresi wajahnya penuh rasa sedih bercampur pasrah. Ia juga menyatakan bahwa legenda Roro Jonggrang, meski dianggap mitos, memiliki dasar historis yang kuat karena struktur candi dan relief-reliefnya mencerminkan kisah nyata. Dalam masa modern, para budayawan, sejarawan, dan spiritualis terus mencoba menyelami makna dari kisah Bandung Bondowoso. Sebagian menganggap kisah ini sebagai simbol keteguhan dan ambisi yang tragis, sebagian lain melihatnya sebagai refleksi hubungan cinta dan kekuasaan yang terhalang dendam masa lalu. Namun semua sepakat bahwa Bandung Bondowoso adalah tokoh nyata yang telah membentuk warisan budaya abadi di tanah Jawa. Sementara itu, rakyat setempat menjaga kisah ini hidup dalam bentuk pertunjukan wayang, sendratari, dan ritual adat. Setiap malam purnama di bulan Sura, masyarakat Yogyakarta dan Klaten menggelar pertunjukan sendratari, Roro Jonggrang, di pelataran Candi Prambanan. Puluhan penari memperagakan kisah cinta, tipu daya, dan kutukan itu di bawah sinar bulan dan bayang-bayang candi yang menjulang, seolah memanggil kembali arwah Bandung Bondowoso ke dunia fana. Di balik legenda, kisah Bandung Bondowoso memiliki jejak dalam naskah-naskah kuno seperti Serat Centini, Babat Tanah Jawi, dan Babat Pengging. Dalam beberapa versi, disebutkan bahwa setelah menghilang dari Prambanan, Bandung menetap di wilayah selatan, tepatnya di kaki Gunung Lawu, dan membangun sebuah padepokan spiritual yang dinamakan Watu Gilang. Tempat ini dipercaya sebagai titik konsentrasi kekuatan mistis Jawa dan menjadi pusat laku tapa brata para resi. Dalam laku pertapaannya, Bandung Bondowoso menanggalkan gelar kebangsawanan dan menggantinya dengan sebutan Ki Lurah Watu Gilang. Ia tidak lagi menghunus keris atau berbicara tentang peperangan, melainkan mengajarkan ilmu welas asih, keikhlasan, dan keseimbangan batin. Murid-muridnya terdiri dari para kesatria, petani, bahkan mantan perampok yang ingin menebus dosa. Ia membentuk komunitas yang hidup dari alam dan berserah pada kehendak Tuhan. Namun tidak semua pihak senang dengan perubahan Bandung Bondowoso. Sejumlah bekas bangsawan Pengging yang tidak terima atas penolakannya terhadap tahta, menganggapnya pengkhianat. Mereka menyebarkan kabar bahwa sang pangeran telah tergila-gila pada dunia jin dan telah kehilangan kewarasannya. Tekanan dari istana membuat padepokannya pernah digerebek pasukan, namun Bandung Bondowoso menghadapi mereka dengan tangan kosong dan hati tenang, hingga pasukan itu sendiri takluk oleh keteduhan suasana tempat itu. Salah satu muridnya yang terkenal bernama Ki Jagatpati, seorang prajurit tua yang dulu menjadi pengawal Prabu Boko. Dalam sebuah catatan lisan yang diwariskan turun-temurun, Jagatpati berkata, "Aku dahulu membenci Bandung karena ia membunuh rajaku. Tapi setelah aku hidup bersamanya selama 10 tahun, aku tahu, dia adalah raja yang sejati, bukan dari mahkota, tapi dari nurani." Dari ucapan inilah, muncul istilah, Raja Tanpa Tahta, untuk menyebut Bandung Bondowoso di masa tuanya. Selama tinggal di lereng Gunung Lawu, Bandung Bondowoso sering mengunjungi situs-situs kuno seperti Candi Ceto dan Sukuh, dua tempat pemujaan leluhur yang diyakini sebagai pusat energi spiritual. Ia dikenal melakukan meditasi malam selama 40 hari tanpa makan, hanya dengan meneguk embun pagi. Dalam kondisi ini, ia mendapatkan penglihatan tentang masa depan Jawa yang akan datang, penjajahan, perpecahan, namun juga kebangkitan melalui kebudayaan. Bandung Bondowoso meninggalkan catatan mistik dalam bentuk ukiran batu yang tersebar di sekitar Ceto dan Sukuh. Salah satu ukiran yang paling terkenal menunjukkan gambar manusia bersayap dikelilingi bunga teratai dan matahari. Simbol ini ditafsirkan sebagai pencerahan dan pembebasan dari dunia fisik. Para spiritualis modern meyakini bahwa ini adalah pesan dari sang pangeran tentang kehidupan setelah penderitaan dan cinta yang gagal. Menjelang akhir hidupnya, Bandung Bondowoso dikisahkan menghilang dalam kabut pagi di puncak Lawu, tepat saat suara gong terdengar dari lembah. Tidak ada jasad, tidak ada pusara. Para muridnya hanya menemukan jubah hitam keemasan yang dilipat rapi dan keris pusaka yang tertancap di batu. Sejak saat itu, banyak peziarah yang mendatangi tempat tersebut, berharap mendapatkan petunjuk atau sekadar merasakan kehadiran spiritualnya. Hingga kini,
Masyarakat sekitar Lawu percaya bahwa Bandung Bondowoso tidak mati, melainkan mencapai moksa, tingkatan tertinggi dalam spiritualitas Jawa di mana tubuh dan jiwa menyatu kembali dengan alam semesta. Keyakinan ini diperkuat oleh kisah-kisah orang yang bertemu sosok misterius berjubah hitam yang memberi wejangan bijak lalu menghilang di balik kabut hutan cemara.